Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, hari ini kita berbahagia, kita menikmati kasih dan karunia Allah yang sangat besar dan tidak terhitung dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahkan saya juga. Mari sama-sama kita ucapkan salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, keluarga GPD El Shaddai Magelang, ada suatu hal yang terkadang kita jumpai dalam kehidupan ini. Mungkin secara langsung, Bapak Ibu Saudara juga mungkin dapat melihat melalui televisi tentang kehidupan sesama kita, atau mungkin kadang-kadang kita tidak tahu apakah hidup kita ada di dalam hal demikian Bapak Ibu yang terkasih, yaitu tentang orang-orang yang hidupnya berlagak kaya dan berpura-pura miskin. Seperti ayat firman Tuhan pada hari ini dalam Amsal 13 ayat 7 berkata demikian. Ada orang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi banyak harta, tetapi hartanya banyak. Saya ulangi, ada orang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kenyataan yang sering kali kita jumpai dan kita lihat, di mana dalam kitab Amsal menjelaskan tentang kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Yang pertama dikatakan ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Berlagak dalam kamus bahasa Indonesia artinya sombong. Ada orang yang dalam hidupnya itu terlihat sombong terhadap sesama manusia, tetapi sebenarnya tidak mempunyai apa-apa, baik harta benda, mungkin juga kepandaian dalam hidupnya, tetapi selalu ingin terlihat menjadi orang yang kaya, orang yang sombong dalam cara hidupnya. Nah, cara hidupnya selalu berlebihan. Mereka suka berbelanja dan menghabiskan uangnya, menghabiskan berkat yang Tuhan berikan, berfoya-foya. Mungkin sebagai ibu-ibu tidak setiap hari masak, setiap hari sukanya makan yang enak, berbelanja di restoran, dan kalau tidak cukup punya berkat maka akan ngutang ke kiri dan ke kanan. Itu salah satu ciri dari orang yang berlagak kaya. Dan selain mereka berbelanja menghabiskan berkat yang Tuhan berikan, mereka juga sibuk ke sana kemari. Mungkin memiliki keinginan atau kesukaan traveling, suka berlibur, menginap di penginapan hotel, menikmati kemewahan hidup di dalam dunia ini. Bahkan juga memiliki sikap hidup atau cara hidup senang pamer, punya baju baru dan cenderungnya harus tampil beda. Menampilkan makanan yang mewah-mewah ya, suka pamer. Pamer di mana? Mungkin kalau saat sekarang di sosial media sedikit-sedikit ngupload gitu Bapak Ibu ya. Wah, hari ini aku makan enak. Nah, kadang-kadang banyak orang yang mungkin diberkati dengan apa yang kita perlihatkan. Tetapi mungkin banyak juga yang tidak terberkati oleh setiap apa yang kita tampilkan atau perlihatkan kepada orang lain. Oleh karena itu kita harus menghindari sikap hidup pamer ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang ketika kita melihat orang mungkin setiap hari ya memperlihatkan kemewahan hidup yang dia miliki, kadang-kadang itu tidak menjadi berkat, justru kadang-kadang membuat orang lain mungkin karena tidak memiliki daya hidup yang sama, akhirnya menimbulkan merasa iri hati, bahkan merasa hidupnya tidak memiliki apa-apa, kurang bersyukur. Alangkah lebih baiknya kalau kita memperlihatkan sesuatu lewat sosial media, mungkin Bapak Ibu Saudara ingin memperlihatkan kebersamaan, menikmati berkat Tuhan yang tidak biasanya setiap hari dinikmati oleh orang lain, diberikan kata-kata yang juga dapat membuat orang lain untuk bersyukur atas apa yang kita rasakan. Nah, selain itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Dikatakan suka pinjam ke sana kemari dan jarang bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya kadang-kadang orang yang memiliki sikap demikian lupa akan tanggung jawabnya mengembalikan apa yang dia pinjam. Nah, kadang-kadang terjadi dalam kehidupan orang yang berlagak kaya. Dikatakan oleh firman Tuhan tetapi tidak punya apa-apa. Karena sangat banyak ke kiri ke kanan, tidak tahu ke kiri berapa, ke kanan berapa. Maka lupa kepada DE yang mungkin tergolong orang-orang yang tempat kita meminjam untuk mengembalikan. Dan mungkin juga karena berulang-ulang kali sampai yang kali ketiga tidak dikembalikan, sudah pinjam kali keempat, kelima, dan keenam. Kadang-kadang menimbulkan sakit hati bagi si peminjam. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus pahami bahwa hal ini mendatangkan celah bagi hidup kita. Bahkan cara hidup yang demikian adalah dosa di hadapan Tuhan. Hal ini harus kita hindari bersama. Orang-orang yang hidupnya melebihi apa yang mereka miliki memilih tunduk pada keangkuhan diri mereka sendiri daripada mensyukuri, menikmati pemeliharaan Allah dalam hidupnya, dan hidup mereka pun berakhir dalam keangkuhan mereka sendiri. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Amsal 13 ayat 7, selain orang yang berlagak kaya, yang kedua adalah orang yang berpura-pura miskin tapi hartanya banyak. Nah, yang kedua ini kadang-kadang kalau kita tidak memahami ayat ini, kadang-kadang menjadi pilihan dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Wah, lebih baik saya tampil sederhana. Bahkan mungkin kelihatan miskin itu lebih baik. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pun salah. Ini pun dosa di hadapan Tuhan. Saya akan menjabarkan ciri-ciri yang merupakan kesalahan di hadapan Tuhan bagi orang-orang yang berpura-pura miskin. Hidup kotor, ya, ini ciri khasnya. Berpura-pura miskin, hidup kotor dan hina di bawah apa yang sudah diberikan Allah kepada mereka, dan memilih untuk memendam kekayaan atau berkat Tuhan yang mereka peroleh ketimbang mempergunakannya, seperti firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 berkata demikian tentang orang-orang yang berpura-pura untuk hidup miskin. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kenapa dikatakan di akhir ayat 2 pada Pengkhotbah 6 dikatakan kesia-siaan dan penderitaan yang pahit? Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang-orang yang berpura-pura miskin, di balik apa yang Tuhan sudah berikan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita tidak pernah tahu akhir hidup kita. Mungkin saja hari ini dapat menjadi hari terakhir saya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita sedang memiliki banyak berkat yang kita pendam, yang kita tidak pergunakan. Kita berpura-pura hidup miskin, serba berkekurangan. Ketika kita meninggalkan dunia ini, maka yang menikmati apa yang kita timbun itu adalah orang lain. Kita tidak menikmatinya. Oleh karena itu berpura-pura miskin itu juga tidak baik di hadapan Tuhan. Artinya kita tidak bersyukur dengan apa yang menjadi berkat Allah dalam kehidupan kita. Dan bahaya berpura-pura miskin, bahaya menjadi orang yang berpura-pura miskin. Yang pertama, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki sikap tidak mau menolong orang lain. Karena kita merasa kita miskin, kita tidak dapat berbuat atau memberi kepada orang lain, sedangkan kita sendiri butuh. Dan bahaya yang kedua adalah selalu ingin dikasihani atau selalu ingin ditolong oleh orang. Sikap yang demikian tujuannya adalah menumpuk kekayaan. Dan inilah yang sia-sia pengkhotbah katakan. Yang ketiga, sikap atau bahaya dari orang yang berpura-pura miskin. Cenderung tidak berusaha
cenderung hidupnya malas dan menghalalkan segala cara supaya tetap terlihat membutuhkan pertolongan orang lain. Cara yang seperti ini adalah dosa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lebih baik menolong daripada ditolong. Lebih baik memberi daripada menerima. Itu sifat anak Tuhan yang hidupnya bersyukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap anak Tuhan yang setia mengasihi Tuhan Yesus, hidup melakukan firman Tuhan tidak pernah kekurangan. Meskipun hari ini kita tidak punya, tapi pertolongan itu tepat pada waktunya. Amin. Itulah yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Tidak akan kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan lebih baik memberi daripada menerima, lebih baik menolong daripada ditolong. Bukan berarti kita menjadi orang-orang yang anti untuk menerima pertolongan daripada saudara-saudara kita, daripada orang yang ingin memberikan kita pertolongan. Tetapi jangan kita menjadi orang yang tidak mau menolong orang lain, memiliki sikap berpura-pura menjadi orang yang miskin. Ya, kita juga dapat menerima berkat, kita mendapat menerima pertolongan, tapi jangan menjadi orang yang berpura-pura atau mengada-ngada, karena Tuhan tidak senang dengan sikap hidup yang demikian. Kita harus menempatkan diri kita pada posisi yang sebenarnya. Orang yang miskin harus rajin berusaha, harus rajin bekerja, punya semangat hidup, semangat bekerja, dan menabung untuk masa depan. Demikian juga orang yang dikaruniai harta, ya, kita punya berkat yang berkecukupan, cukup Tuhan berkati usaha pekerjaan kita. Kita sebaiknya mempergunakan harta kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama itu dari kehidupan kita, nikmati, bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita berpura-pura menjadi orang yang miskin, yang selalu harus menerima pertolongan daripada orang lain. Menerima belas kasihan, hidup penuh dengan belas kasihan. Karena ketika kita hidup selantiasa mempergunakan berkat kita untuk kemuliaan Tuhan, itu tandanya saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Amsal 13 ayat 7 ini dua-duanya, baik orang yang berlagak kaya dan orang yang berpura-pura miskin, adalah kedua-duanya salah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita tidak memilih salah satu di antaranya. Marilah kita menjadi orang-orang yang hidup terlihat diberkati oleh Tuhan. Karena anak Tuhan yang setia dikatakan hidupnya itu seperti pohon di tepi aliran air, yang ditanam di tepi aliran air, akan selalu terlihat bahagia dan diberkati karena Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita kembali menghafalkan ayat firman Tuhan pada hari ini dalam Amsal 13 ayat 7. Dikatakan ada orang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara keluarga GPI LSAD Magelang yang setia untuk mendengarkan, menikmati renungan 79, kiranya menjadi berkat kita bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian pribadi, pemulihan keluarga dan lain-lain, dan juga ingin didoakan, mari Bapak Ibu dapat menyalurkan kesaksian di nomor WhatsApp 081327420088. Puji Tuhan, mari kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang mulia, kami mengucap syukur buat teguran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami belajar untuk tidak berlagak kaya dan tidak berpura-pura miskin di hadapan-Mu, karena kami anak-anak Tuhan yang harus memperlihatkan sikap bersyukur di hadapan Tuhan, sikap hidup diberkati dan disertai oleh Tuhan, sehingga orang-orang yang melihat kami, mereka pun bersyukur karena Tuhan itu berdaulat
senantiasa memberkati, mengasihi kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, hari demi hari Engkau menanggung bagi keluarga GPDL Sadai Magelang. Engkau Allah adalah keselamatan keluarga GPDL Sadai Magelang. Engkau Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberi keluputan dari maut. Terpujilah kekalah kuasa-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.